Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti pengiriman kapal perang oleh pemerintah untuk memantau kapal patroli terbesar China. Halo sobat, baku hantam kapal induk bertenaga nuklir Amerika USS Abraham Lincoln dikabarkan mendekati laut Indonesia. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan kembali meningkat setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Perang dunia ketiga sudah di depan mata. Ya, ini bukan lagi isapan jempol, bukan lagi informasi abal-abal. NATO, teman-teman, secara resmi mengirimkan ribuan pasukan lengkap dengan persenjataan kelas berat ke Greenland untuk, ya teman-teman, ini menyambut pasukan Amerika Serikat. Kita tahu teman-teman, Greenland sedang panas-panasnya karena ingin dicaplok oleh Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Nah, NATO pun merespon dengan mengultimatum Amerika mengeluarkan Amerika dari Fakta Pertahanan Atlantik tersebut. Karena kita ketahui teman-teman, hampir 50% kekuatan NATO itu berasal dari Amerika Serikat. Sehingga kalau misalnya Amerika Serikat ingin mencaplok Greenland by power, itu sebenarnya cukup mudah, sangat mudah. Karena di Greenland tidak ada pangkalan militer resmi. Jadi ya NATO teman-teman, dari informasi yang kita dapat telah mengerahkan ribuan personilnya untuk memperkuat pertahanan dari Greenland. Wah, ini sudah siap nih untuk menghadapi invasi. Sedangkan negara kita tercinta teman-teman juga tidak tinggal diam. Presiden Prabowo langsung mengerahkan ratusan kapal tempur ke Laut Natuna. Nah, kenapa ke Laut Natuna? Karena ya Laut Natuna itu adalah salah satu yang diperebutkan bukan hanya oleh Indonesia dan Cina, tapi juga negara-negara tetangga. Malaysia, Thailand juga ingin merebut Laut Cina Selatan. Nah, ini teman-teman, kita juga tidak boleh tinggal diam. Kita harus selalu siaga 24 jam. Pak Prabowo tentu punya pilihan-pilihan strategis untuk menempatkan patroli militer, khususnya TNI Angkatan Laut di Laut Natuna. Karena Laut Natuna itu, wah teman-teman, sangat luar biasa kaya raya. Kita saja yang belum mengeksploitasi ya minyak lepas pantai di Natuna. Kalau misalnya itu lepas dari tangan Indonesia, contoh misalnya ke Cina, amit-amit kalau ke Amerika, wah itu sudah dijadikan kilang minyak terbesar di dunia, saya yakin. Oke deh teman-teman, kita bakal simak dulu informasi demi informasi dari mulai ini perang dunia ketiga yang dipicu oleh pertikaian memperebutkan Greenland, sehingga teman-teman ini pengerahan pasukan TNI kita ke Laut Selatan atau Laut Natuna. Kita simak informasi selengkapnya teman-teman. Personel militer dari beberapa negara Eropa mulai datang ke Greenland pada Kamis 15 Januari 2026. Pasukan tersebut dikirim oleh Perancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia ke ibu kota Greenland, Nuuk, dalam rangka misi pengintaian. Jerman mengirim 13 personel, Swedia 3 perwira, Norwegia 2 perwira, Finlandia 2 perwira penghubung, dan Perancis mengirim sekitar 15 spesialis gunung yang akan diperkuat pasukan darat, udara, dan laut. Mereka akan bertugas dari Kamis 16 Januari hingga Minggu 19 Januari 2026. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Iget, mengatakan jumlah pasukan NATO di wilayah tersebut akan bertambah. Ia menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan akan ada lebih banyak prajurit, pesawat, dan kapal perang yang datang ke Greenland. Kata dia, semua kegiatan itu bersifat latihan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Eropa kepada Denmark yang menolak Greenland diakuisisi Amerika Serikat. Kedatangan pasukan NATO ini berlangsung usai pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat tentang masa depan pulau Arktik yang kaya mineral tersebut. Pertemuan itu dinilai tidak mengubah sikap Gedung Putih terkait ambisi Trump terhadap Greenland. Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan mereka gagal mengubah pandangan AS dan jelas Trump masih bersikeras ingin menguasai Greenland. It's not solved. We did manage, but I honestly speaking, I didn't believe that was doable. We did manage to change the American position. It's clear that the president has this wish
conquering over Greenland. Meski demikian, Menlu Greenland Vivian Motzfeldt menyatakan Greenland tetap terbuka untuk bekerja sama dengan AS. Namun hal itu tidak berarti ingin menjadi bagian dari AS. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan warga asli Greenland dalam setiap keputusan tentang masa depan wilayah tersebut. No, I think it's very important to say it again that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by United States, but as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. Kehadiran tentara Eropa di Greenland juga tidak menggoyahkan ambisi AS. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 15 Januari 2026. Leavitt menyatakan kehadiran pasukan Eropa tidak mempengaruhi keputusan Trump dan tidak mengubah tujuannya untuk mengakui sisi Greenland. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Tak hanya Eropa, Rusia juga ikut waspada jika mungkin pencaplokan Greenland oleh AS terjadi. Rusia menyatakan akan terus memperkuat pertahanan di kawasan Arktik sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan terkait Greenland. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Kamis 15 Januari 2026. Zakharova menegaskan Moskwa mendukung sikap Cina dan menolak anggapan bahwa aktivitas Rusia dan Cina di Arktik menyebabkan ketegangan. Ia menyatakan Rusia akan terus mempertahankan posisinya di wilayah tersebut dan melanjutkan kebijakan untuk memperkuat kedaulatan nasional di zona Arktik. Rusia pun mendorong agar setiap perbedaan pendapat tentang Greenland diselesaikan melalui diplomasi sesuai hukum internasional dan dengan memperhatikan kepentingan warga setempat. Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti pengiriman kapal perang oleh pemerintah untuk memantau kapal patroli terbesar China. Nasabog naman ng Indonesia ang ilang bangkang nahuli nilang iligal na nangingisda sa kanilang teritoryo. Qatar says it drove a Chinese Coast Guard vessel out of its waters in the North Natuna Sea. It's the second. Itinaboy ng Indonesia Coast Guard mula sa kanilang teritoryo sakop ng Indonesia ang isang barko ng China. Sa isang video na inilabas ng Indonesia. Now, Indonesia has expelled a Chinese ship from its waters amid political tensions. That's right, Indonesia. Sejumlah negara NATO mengirimkan pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Pengiriman pasukan militer Prancis ke Greenland dilakukan usai tidak adanya kesepakatan antara Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat terkait masa depan Pulau Arktik. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Sementara militer Denmark sudah terlihat di Greenland sejak hari Kamis setelah secara resmi mengumumkan akan meningkatkan penjagaan militer di Greenland. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark terlihat berpatroli di perairan lepas Pantai Nuuk. Denmark mengumumkan akan meningkatkan penjagaan di militer bersamaan dengan pertemuan perwakilan Denmark dan perwakilan Gedung Putih di Washington.
Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland sebagai bagian dari kepentingan strategis keamanan nasional. Pernyataan ini muncul setelah adanya pertemuan antara Perdana Menteri Denmark dan Greenland dengan Wakil Presiden AS serta Menteri Luar Negeri. Trump turut menyaksikan kemampuan Denmark dalam menjaga kedaulatan Greenland jika menghadapi ancaman pendudukan dari negara besar seperti Rusia atau Tiongkok, yang menegaskan bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal guna memastikan wilayah itu tidak jatuh ke tangan pihak lawan, serupa dengan langkah-langkah yang diambil AS terhadap Venezuela. I wouldn't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Sejumlah negara NATO mulai mengirimkan pasukan untuk menjaga Greenland usai pertemuan antara perwakilan Amerika, Denmark, dan Greenland. Presiden Amerika Serikat pun ngotot untuk menduduki Greenland. Seberapa serius rencana AS masuk Greenland? Kita bahas bersama ahli pertahanan Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Mas Evata, kalau melihat pernyataan dari Trump dan berbagai apapun yang dia lakukan, seberapa serius Anda melihat ambisi Trump untuk mengakuisisi atau invasi ke Greenland? Tentu apa yang dipikirkan oleh Trump memang sudah matang disusun sejak tahun 2019. Tetapi sebenarnya perlu kita lihat kembali dari sisi politik. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump ini memaksa Uni Eropa, khususnya NATO, untuk melakukan negosiasi ulang. Jadi tidak dilakukan secara eskalasi perang penuh, tetapi ingin memaksa agar mereka berunding dan kembali menegaskan bahwa kepemilikan dari Greenland berada di dalam otoritasnya Amerika Serikat. Tentu Amerika Serikat saat ini sangat serius dan Amerika Serikat sedang dalam kondisi tercekik ya dalam kebutuhan pengembangan magnet mereka yang menjadi salah satu keunggulan militer mereka hari ini. Jadi ke depan kita akan melihat perebutan magnet dan kebetulan Greenland memiliki seluruh akses dan sumber daya tersebut. Tapi Mas Evata, kalau kita melihat negara-negara NATO sudah kirim pasukan militernya ke Greenland, artinya eskalasi bisa diprediksi semakin meningkat? Ya, tetapi tidak dalam kondisi eskalasi secara penuh. Kita perlu membatasi bahwa harapan besar dari Eropa, khususnya dalam aliansi NATO ini, mereka meminta agar Amerika mengurangi intensitas dan juga agresivitas yang terjadi di sana dan mulai membahas kembali apa yang menjadi nilai-nilai moralistik yang dibawa oleh Eropa dan juga NATO. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal tersebut menjadi tanda bahwa sebenarnya harapan besar dari Amerika Serikat adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menunjukkan kepada dunia bahwa Greenland adalah premium strategis space yang harus segera dikuasai oleh Amerika Serikat dan tidak untuk dikompromikan kembali. Kalau sebenarnya Amerika Serikat juga masih mau negosiasi, tapi kan pertemuan terakhir antara AS, Denmark, sama Greenland berakhir buntu. Artinya dialog atau diplomasi macam apa yang masih bisa menjadi untuk mencari solusinya? Ya, solusinya memang sudah deadlock begitu. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Eropa, kita terbuka saja bahwa sejak tahun 2021 Amerika sudah keluar dari fakta khusus ya terkait dengan informasi data intelijen yang disuplai Amerika Serikat kepada Eropa sebanyak 70%. Dan Amerika sebenarnya sudah memberikan tanda bahwa NATO harus mandiri, khususnya mereka yang berada di wilayah European Union. Nah, melihat bahwa hari ini agresivitas yang dilakukan oleh Amerika itu terjadi juga, bahwa mereka menginginkan sekali pendudukan terhadap Greenland secara politik, nah ini tentu tidak mengagetkan Uni Eropa, dan Eropa hanya mungkin akan mengatakan bahwa kita siap untuk merenegosiasi, dan tidak seluruh negara Eropa juga siap untuk bertempur lawan Amerika Serikat. Saya melihat demikian. Oke Mas Evata, tidak ada yang mau perang ini sampai terjadi, tapi kalau kita membandingkan kekuatan militer antara AS dengan negara-negara NATO dan juga Greenland, seperti apa? Singkat saja. Ya, saya melihat bahwa terciptanya 3 aliansi ya. 3 aliansi ini nanti akan fokus. Pertama kita bisa melihat Denmark, kita bisa melihat Norwegia, juga kita bisa melihat Swedia. Dan kita juga melihat bagaimana Prancis ya dan juga Jerman sudah mengirimkan pasukan mereka. Tetapi jumlahnya tidak sampai ratusan. Ini tanda bahwa sebenarnya yang mereka harapkan adalah
nanti ke depan mereka bisa mengatur kembali ya posisi-posisi serta batas-batas teritori yang ada. Dan perlu diingat bahwa Greenland ini wilayah sangat luas. Tidak mungkin juga Amerika Serikat melakukan pendudukan skala penuh seluruh titik di Greenland itu dikuasai. Dan kita melihat bahwa Amerika sedang memiliki fokus yang sangat tajam di wilayah Asia Pasifik dan juga sekarang di wilayah Mediterranean ya, khususnya di Timur Tengah. Inilah yang saya lihat sebagai alasan logis kenapa Amerika inginnya ada diplomasi ulang. Dan keseriusan ini sudah 90%. Oke, diplomasi ulang ini yang juga ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana kondisi geopolitik saat ini makin memanas. Kalau misalnya NATO sudah mengerahkan pasukan, berarti ya diplomasi, diskusi sudah deadlock. Tidak ada lagi teman-teman sarana untuk mundur atau maju. Semua harus hancur, semua harus berperang. Ini kalau misalnya Amerika teman-teman menolak untuk berunding dengan Greenland, apalagi dengan misalnya negara-negara lain yang mungkin ya tidak terlalu berpengaruh. Gimana menurut kalian setelah menonton video barusan? Setuju gak dengan pernyataan para pakar-pakar dan juga ini keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan pasukan TNI di perbatasan-perbatasan Indonesia khususnya Laut Natuna? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.